Malaysia's finest, Team Vamos! This is what they call a last-minute roster who now carries the hope and dreams of Malaysia on their shoulders. They have defied the odds by taking down favorites and showing the world what they are made of. But can they continue flying? Can they win the matchup they asked for? Will Hala Vamos come out on top? It's a big ask, but if anything, we're getting the best part of it all because their opponents are ready to roll. Please join me in welcoming Team Spirit! They've made statement after statement in MLBB, but failed to stop the Vamos rising tide in the jungle in our group stage. The Dragon, my friends, hungers for victory. The Egoist yearns for a second chance. And revenge? Oh, it smells like Team Spirit, all right. You know what, Milosh? Will the gatekeepers gatekeep or will they be gatekept? Only one way to find out, boys. You may place your keys and take your seats. And of course, to our captains, don't forget to meet in the middle for a little handshake, fist bump, or maybe nothing at all. We'll see what we get out of it. They asked for this matchup. Respect between our teams, gatekeeping, slay queening, and they're ready to get into it. Only one will head to the semi-final, and the other, he's crushed just like their dreams. So, who will come out on top? Only one way to find out. Let's head over to the Land of Dawn. The first half of MSC MWC 2026 knockouts delivered a story of revenge and redemption. Day one opened with two long-awaited rematches. First, with Yangon Galacticos denying Pro Esports revenge, securing Myanmar's second top four finish since MSC 2022 without dropping a single game. And just like that, Yangon Galacticos remain undefeated. Vicious win, a sweep in the quarters. In match two, revenge was served as Team Falcons PH eliminated Team Vitality. Now, Team Falcons PH are just one step away from returning to the grand finals. Team Falcons, after losing the first game, will now make it to the next stage here in the knockout stage. Our story continues into day two. First with Team Vamos versus Team Spirit. Team Vamos were the first to choose during the draw. Can their gamble pay off, or will Team Spirit make history by breaking into the top four of MSC? Then comes our match of the day, Aurora Gaming versus Onyx, a rivalry that started at MSC 2025. While the MSC 2023 champions still haven't found redemption, Aurora Gaming stands as the tournament favorite to win it all. Two teams will rise, two teams will fall. Who will rise above? Hanya akan ada satu tim saja yang melanjutkan langkah mereka mengejar mimpi. Dan kali ini keduanya punya kesempatan yang sama dalam Best of 5 Series. Tim Vamos, 5 player yang pada akhirnya berjalan begitu jauh akan melawan kembali lawan yang pernah mereka taklukkan, Team Spirit. Ini balik lagi rematch, semuanya rematch yang ada di knockout stage. Karena memang pertemuan mereka kayak udah ditakdirkan juga, kayak nggak cuma sekali pertemuannya, 2 kali, bahkan ya ini juga menjadi salah satu pembuktian harusnya buat Error for dan kawan-kawan. Kalau emang mereka waktu di babak group stage nggak cuma sekedar beruntung. Benar sih, cuma ini jadi satu tempat pembuktian buat Team Spirit juga. Dengan kekalahan 2-0 mereka di hari atau di babak group stage, apakah memang mereka udah benar-benar belajar akan hal itu? Apakah mereka emang udah benar-benar mempersiapkan sesuatu yang berbeda? Karena kalau misalnya hari ini 3-0 lagi, ini udah kayak telak banget dari Vamos sih. Itu mirip-mirip sama Pro Esports sama Yangon. Iya, malah jadi lebih cepet ya. Nah itu, 3-0 kemarin. niatnya balas dendam jadi makin dendam. Ntar ke bawah sampai M8 loh. Waduh, susah juga. Harus cepat move on sebenarnya. Iya, karena kesempatannya hanya ada di habis MSC M8. Iya. M8 gak bisa balas, MSC lagi. MSC lagi. Lagi. Gak bisa balas lagi? M9, udah. Cukup. Itu sama aja kayak kita nungguin Mirko ngangkat piala kan. Waduh. Dan dia selalu bilang saving strat buat M8. Saving strat buat MSC 2027. M9.
Tapi kan dia di MPL aja nunggunya lama, jadi mungkin untuk internasional butuh waktu. Makanya aku setuju dengan butuh waktu itu. Jadi kayak karena mungkin Team Spiritnya juga baru nih waktunya kan bersama dengan Zone Egois. Betul. Ini beda bude gameplaynya, nggak semulus yang dimana kita mungkin menduga-duganya Team Spirit dari upper kan. Oke. Ternyata enggak. Mereka memang baru punya satu punggawa baru, namun bagaimana dengan Famos? Mereka berlima baru terbentuk KB. Gak apa-apa bude, lihat secara region itu ada gapnya. Kita nggak boleh berbohong kalau misalkan Southeast Asia against teman-teman dari ECA itu sebenarnya ada gapnya, walaupun terkadang pada nggak sadar. Terbukti dari bagaimana cara Team Spirit bermain. Team Spirit kalau ketemu let's say tim Mongolia atau bahkan tim MENA atau bahkan tim sesama ECA, Iya. mereka jagoannya. Tapi entah apa yang terjadi di mindsetnya Team Spirit ketika bertemu dengan tim Southeast Asia dari manapun itu, even Myanmar anggap mereka mainnya beda. Ya lebih takut-takutan, first blood seeker-nya jadi turun persenannya. Ya, dan kerasa juga dari segi drafting mungkin ya, karena kalau misalnya kita ngomongin region-region di luar Southeast Asia, mereka jujur lebih luas nih opsi dari segi draftingnya. Jadi cheese pick itu mungkin bakal jadi keunggulan buat mereka. Tapi kalau masalah kepada hero-hero yang emang sekarang lagi on meta, ya region Southeast Asia akan lebih diunggulkan dari segi drafting tersebut. Itu dia Bude, tapi seiring berjalannya waktu ini kan metanya lagi enaknya, lagi balance nih. Apapun hero bisa Nah, Boleh. aku jadi makin setuju sama Coach Sever bilang, apa? kalau emang tinggal nunggu waktu nih, kalau Europe ini bakal menyusul bagaimana bisa dibilang supremasi dari Indo-Filipin. Karena mereka bisa menggunakan hero-hero yang mereka pakai. Iya, lebih kreatif. Iya. Belum lagi mungkin dari sistem, kalau kita ngomongin MCC, mereka menggunakan sistem global ban. Jadi mereka udah terbiasa dengan pool hero yang luas. Membawa Poin plus mereka dari Team Spirit. sendiri. Iya. Makanya mungkin dengan player-player baru kita nanti dari MDL kan global band juga ya, bisa jadi 1 plus poin. Ini ada fun fact juga dari Natko, satu-satunya Gold laner dari Indonesia. Indonesian Gold laner. Not kuat. Not kuat. Not kuat. Satu-satunya. Iya ya. Walaupun tim Vitality dan mereka juga masih top satu-satunya sih. Benar, karena mereka bawanya Filipina kan. Iya, benar. Dari grup stage sudah satu-satunya dong. Dari group stage. Iya. Actually, Iya. Jadi satu-satunya di MSC Betul. ya. Betul. Karena kan kalau kita ngomongin soal group stage, Rehansyah EXP, Iya. Ian Jungle, iya kan? Jadi player Indonesia yang tersebar di region lain tuh Iya. nggak ada di Gold Lane kecuali dari Natko. Tapi udah muncul beberapa hero tuh kayak Guinevere, Atlas, dia ketebak sama Zuxin. Kayaknya larinya ke Team Spirit berarti. Nah, ngebahas tentang gimana draftingan yang kedua tim ini, kalian bisa ngelihat ada pola tertentu nggak untuk kedua tim ini? Pola sih kayaknya kalau misalnya ngelihat dari yang sebelumnya ya, Eudora ini jadi satu hero yang agak dikhawatirkan sama Team Spirit karena emang ini jadi hero kemenangan buat Famos kan di hari pertama mereka bermain buat di group stage. Tapi kebalikannya juga, ini Famos agak khawatir sama opsi-opsi Gold Lane Fighter yang bisa dibawain sama Hiko. Justru kadang mereka ban di awal. Kefleksibelan Hiko menjadi masalah. Masalah sih Bude pasti. Poin plus lah kalau Gold Laner tuh marksman-nya stabil atau terbilang jago. Terus nanti fighternya juga ideal gitu kan permainannya. Bisa menutupi banyak hal. Dan so far tadi kalau dari yang aku lihat di beberapa layar ya, ternyata itu adalah pick dari tim Famos. Yang dimana larinya ke Guinevere dan juga itu dia Atlas. Sementara untuk Eudora ini dilepaskan dan sudah dilupakan. Wow, Even oleh secepat tim itu ya? Famos. Ya, dua-duanya kayak cuekin aja. Namun kalau dari Famos sendiri, Cloudcon dengan Shushin-nya, satu hero andalan dia juga. jago sih jujur Cusinnya ini bisa jadi satu hero pegangan lah ya, tapi tetap harus mikirin bagaimana dari segi komposisinya juga, karena kan dia bakal bermain dengan Atlas berarti kan, gimana caranya untuk nanti supaya damage-nya ini benar-benar cukup di tangan Famos. Tapi harus hati-hati juga dengan Belerik ya. Iya. Karena Belerik ini kan dengan adanya nerf dari Zuxin kan jaraknya semakin lebih dekat nih berarti sama pohon. Yes. Ya udah pasti bakal Sangkut ya. memantulkan ya. Bagaimana ranting-ranting yang mematikan nantinya ketika memang Zuxinnya iseng gitu untuk ngepoke sedikit aja. Dan pemilihan dari Hirara Esmeralda juga ini agak sedikit sebenarnya nggak tahu bisa dibilang terburu-buru atau emang lebih ke hero pede aja. Karena kebetulan kalau kita lihat dari Esmeralda dan Hariknya juga di ban, ini emang Esmeralda pick yang benar-benar cuma buat mengisi di bagian EXP sebagai salah satu hero yang nanti akan melakukan screening. Karena Belerik nggak 100% bisa screening, dia mungkin akan ditugaskan untuk melakukan inisiasi juga. Iya, apakah udah mulai juga ya Bang KB? Soalnya kan di Barat Spakuitonya udah langsung masuk band di awal kan. Jadi mereka udah nih XP apa lagi yang nantinya akan tersisa kalau misalnya kita nggak ambil Esmeraldanya sekarang, karena udah
mulai tersisa tipis banget lah. Bahkan Freya kan juga mereka band di awal. Ya, dan kali ini dengan adanya Melissa juga dan Moskov. Ya, band-band yang tertuju kepada permainan front to back ya, karena emang Team Spirit nanti mungkin akan bermain ke arah Hiko sepertinya dengan memberikan zone egoist hero yang cukup early. Nah itu dia Cloud, Dibuka aja. dibuka aja, disisakan Kari ya jatuhnya ya di sini ya. Oh Brody, strong lane. Wait, Natko dengan Brody-nya. berarti ini Zuxinya bakal Sky Pierce kemungkinan besar. Ya, tinggal ke arah XP nih berarti ya. Mungkin bakal cari yang lebih tebal juga untuk jadi first man. Supaya nanti Gwynnifernya juga nggak terlalu punya beban ya. Uranus, Kita kan berarti ngelihat error 404 dengan Gwyn-nya dan Zaur dengan Hiraranya. Kirara, iya. Nah, bagaimana mereka bisa mengeksekusi dan menjalankan gameplaynya mereka nih? Wah ini main ke timing ya Bude ya. Guinevere kalau bisa nangkapin Hirara, ya bisa aja sebenarnya pas dia lagi Seimee kan, pas lagi double dash. Wih. Tapi ternyata Benedetta, oh enggak. Tipe lagi. Waduh. Kalit. Kena prank nih. Ini Kalit kemarin Tapi juga tulisannya pas, Benedetta. Kalau kemarin kebalik. Oh, Tulisannya Khalid, mukanya Benedetta. Jadi ini yang kalau tiba-tiba keluar Teresa gimana? beda, nggak dari dua-duanya ya. Iya, enggak ada keduanya. tebak-tebakan. Ayo, tebak-tebakan. Karena berarti ini Khalid XP kan, kalau misal beneran Khalid ya. Iya dong. Kayaknya Bennett deh. Oh, Vexana. Oke. Winning conditionnya beda. Mungkin yang tadi Buddha pertanyakan juga soal jungler. Tapi menurutku ini lebih ke combo aja kalau Guinevere dan Atlas ya. Kita fokus di dua itu dulu sama Zuxin. Itu kombonya. Sementara untuk Team Spirit dengan adanya Vexana, mereka akan play cover. Jadi kalau misalkan ada combo, ya mereka akan counter setup dengan Eternal Guard. Harusnya Benedetta di situ. Hadirnya Benedetta? Jadi bener tadi. Harusnya ya. Oke. Benedetta tersebut berarti. Ya, gimana ngeliat Benedetta muncul? Main 4-1 ya. Agak berat jujur. Tapi ya kalau misalkan speed pushnya berjalan itu bakal bagus. Iya, dan setahu aku lumayan comfort juga lah ya. Ya kalau di layar sih kita ngeliatnya bener-bener Benedetta ya. Oke. Jadi kita akan langsung lihat bagaimana game pertama dengan Ranger Golden dan juga Owl. Yes, terima kasih banyak Bu Deklara Monster. Terima kasih banyak Nevin dan juga KIB. Thank you so much bersama Ranger Mas dan juga partner saya hari ini. Yang dimana kita akan menjawab harusnya ini Benedetta karena dari kemarin banyak pertanyaan. Yes. Munculnya Bennett tapi Khalid gitu. Ini beneran Bennett kali ini ya. Dipakai sama sempat ya, walaupun jauh di sana. Tapi tentunya kita bakal langsung menyaksikan Let's Go to the Lane of Dawn. Ingat, kali ini walaupun mereka berada di posisi yang punya waktu banyak sekitar best of 5 dengan 3 poin kemenangan, tapi semua itu bisa cepat selesai kalau mereka nggak respect satu sama lain. Betul. Walaupun ya sebenarnya ini juga kita udah pernah melihat untuk Famos bertemu dengan Team Spirit dengan kemenangan yang dipegang sama Famos dengan skor 2-0 ya. Oke, tapi aku agak cukup trauma dengan ada yang namanya rematch. Jadi kita boleh bahas Emdam dulu. Oke, bentar dulu ya, belum aja ya. Masih trauma, sorry. Oke. Dengan Master Assassin yang digunakan oleh Natko juga bakal memperkuat bagaimana nantinya laning phase tentunya. Masih Emblem Fighter dengan Conclusive Blast bagi Sepat dengan Petrify. Berarti dia setidaknya bisa menangin laning dulu ya berarti ya. Tapi kalau untuk memakan point kill, solo kill kalau punya itemnya full damage bisa ini ya, dengan emblem seperti ini. Bisa banget, tapi mungkin nanti bakal ada sedikit defensif mungkin ya. Yang tersemat mungkin. Lebih tinggi dikit kali ya. Kali plus 1 gitu ya. Tapi untuk sekarang masih belum ada gerakan berlebih lagi. Masih fokus untuk di lane masing-masing dulu. Sementara dengan adanya keramaian di tengah clear cepat bisa dilakukan oleh tim Spirit duluan. Harusnya dengan membawakan ke arah Vexana. Tapi bentar lagi menuju ke arah Turtle dengan adanya kode pohon turkuku yang sangat menyebalkan untuk beberapa minggu belakangan ini. Ini menjadi sebuah poin yang sangat penting untuk tim Spirit harusnya. Dan Famos harus siap-siap akan hal tersebut. Tapi Natko, dari patung lane. Dibilang menang lane enggak. Tapi dia dibilang memberikan skirmish terus-terusan sama Cloud sama Hikun. Bedanya Hikun nggak bisa ngelawan. Yang dipastikan waktunya dia sampai level 4 doang. Kalau udah tahun 4 memori, kasusnya berbeda. Tapi ada solo kill dari bottom lane harusnya. Oke, dan itu dia first blood. Berhasil dirapatkan. Dan para pasukan dari tim Famos bakal lebih dahulu menukar Turtle dengan gold lane. Is it worth it or no? Harusnya ini masih bukan hal yang bagus buat Famos ya jujurnya. Karena tadi kan flicker juga buat Natko. Mau dapetin pressure ke arah Hiko. Tapi Hikonya purify nih harusnya nih. Nih Natkonya, belum level 4 kan. Dia belum ada torn apart memory. Hikonya purify terus
karena nggak mau kontes turtle, Zaurnya datang dan akhirnya menjadi satu keuntungan untuk tim Spirit. Oke, tim Spirit lebih mahal dia dapetin gold lane. Sekarang gimana kondisi para pasukan dari tim Spirit? Mereka tinggal handle dengan kemenangan 600 gold yang mereka miliki. Karena posisi Hirara ini punya power early banget. Tapi bukan berarti Hirara tidak bisa di-counter sama adek Gwynevere. Kalau momennya salah. Itu. Salah banget dia ngeluarin imunnya. Itu posisi berbeda banget loh. Susah banget beneran dan nangkep. Maksa satu more point kill. Fatal Equip menuju ke arah Sawo. Mencoba di all-in berhasil mendapatkan satu more Fatal Lay menuju ke arah belakang Kid Bomba. Sayang sekali gak berhasil mendapatkan apapun karena damage-nya gak cukup, Bul. Ya, masih minimal banget ya pastinya dengan backup dari Eternal Skirt ternyata tidak menolong untuk Sawo yang benar-benar di-commit tadi oleh Rifamos. Tanpa ada pertukaran sama sekali. Perlahan ya masih dalam keadaan tarik-menarik dari segi keuntungannya juga. Point kill sama, Zaur sekarang udah punya Hunter Strike dan priority dari Natko adalah sebuah Malphite Gun. Oh, dia pengen poking dari awal berarti ya. Dan juga ini punya chance untuk bisa pakai Sky Pierce nih di Natko-nya nanti. Sky Pierce si Halberd menurut gue gak masalah. Nah, mereka punya frontline yang cukup keras menurut gue. Macam kayak Esmeralda dan juga ada Nyebeleric. Jadi kayaknya si Albert is okay, no problem. Tapi lihat coba di-commit lagi. Menuju ke arah sosok seorang Sawo yang bakal dimakan dengan counter Rain of Dryad. Tidak bisa berhasil ditumbangi dan bahkan sebaliknya. Error 404. Kali ini yang benar-benar error loh. Wah, kayaknya udah mulai tidak boleh nargetin si pohon terkoko. Udah beda nih levelnya loh. Ini hati-hati nih kalau dimakan terus errornya bisa not found nanti. Not fun. 404 not fun. Oke. Tapi lihat di depan sana satu momen kill transfer Cloud. Instant kill. Lagi dan lagi. Wah. 2 point kill yang sangat mahal sebelum menuju ke arah Turtle. Wah, dan ini bakal di-convert jadi keuntungan yang lebih banyak lagi untuk tim Spirit. Mereka punya chance untuk dapetin Turtle tanpa adanya kontes sama sekali yang dilakukan oleh Error. Karena satu persatu tadi dimakan. Error emang coba makan ke arah Sawo. Tapi ternyata Zaur dan juga Sunset yang masuk nge-follow up juga, ngebantuin, nungguin banget untuk Feltrik Wame beres. Dan Sawonya nggak tumbang, dia sempat juga buka Wrath of Dryad-nya. Wah, tapi bukan Wrath of Dryad aja ternyata di sini yang jadi penghalang untuk tim Famos. Mereka tutup Cloud-nya juga. Ya. Dan di sisi lainnya, kita lihat nggak ada keuntungan entah EXP atau Goldline-nya. Kita nggak lihat ada keuntungan di sana. Nggak ada, sama sekali. Retribution dipaksa, berhasil mendapatkan satu point kill tapi Purify from Kid Bomba. Kali ini berhasil mencoba menyelamatkan tapi Petrify. No way Kid Bomba still surviving the top lane. Really? Kid Bomba kembali bersinar. Dia bottom lane langsung dapat asing duet dari Hiko. Memukul mundur sosok seorang Atlas. Tapi Wrath of Dryad berhasil dihindari dengan adanya flicker. Natko kembali lagi gak punya skill escape mechanism. Wah, itu Kid Bomba bener-bener nahan banyak banget tadi resource-nya. Bahkan Petrify juga di-commit sama Sepat. Dan Kid Bomba masih selamat dengan Purify dan lari ke area dari turret yang menyelamatkan dirinya. Wah, ini bisa dibilang waktu yang banyak tadi dikeluarin untuk Kid Bomba di atas. Benar. Dan hasilnya nihil. Nihil. Nol. Nol besar. Oke. Tapi sebenarnya untuk perolehan gold ini masih belum terlampau jauh ya. Atau dominasi juga. Walaupun masih dalam keadaan unggul untuk tim Spirit. Sekarang kalau kita intip sedikit ya perbedaan cukup signifikan berada di kedua belah. Pataling! Really mereka kembali lagi menargetkan ke orang Sawo dan mereka all in di sana. Gak worth it sama sekali. Wow! Mereka benar-benar mencoba untuk melupakan target yang lain kah? Dan langsung dibalas karena blasting berada di sana. Mereka kehilangan Natko. Lihat harga yang sangat mahal dibayar untuk all in seorang pohon terkokoh. Terkokoh, ini kokoh banget ya. Dan bahkan tadi yang ngebuat dari Natko-nya nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngapa-ngapain adalah efek tahun. Jangan lupakan ini pohon terkokoh yang kemarin kita udah lihat di hari pertama untuk knockout stage. Jadi masalah yang sangat-sangat besar. Dan jadi masalah lagi ternyata sekarang untuk di pembuka match yang kedua, di match pertama di hari yang kedua. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang jadi masalah. 5 versus 5, bakal jadi poin. Kid Bomba, Wrath of Dryad menutup menuju ke suara Natko. Ditempel habis-habisan. Tapi nampaknya Kid Bomba mencoba untuk membuat Sapat kali ini kesibukan. Meanwhile Zaur Equis mendapatkan turtle untuk membuat para pasukan dari tim Spirit kuat kembali. Sedangkan Sawo tertake down. Tapi ditukarnya dengan adanya error 404. Kali ini hampir aja tumbang. Untungnya selamat. Tapi Sepat udah nggak bisa lagi kabur dari jeratan para pasukan dari tim Spirit. Wah, ini kerugian lagi sih buat Famos karena turtle-nya jadi bisa didapetin sama tim Spirit. Pertukarannya juga nggak worth karena again ya, untuk bagaimana Sepat yang tumbang karena airborne memang Sawo
Yang benar-benar di commit itu hampir juga loh errornya bisa kena kejar, tapi untungnya dia sempat special migration. Iya, aduh, aku kira bakal tukar juga tambahan. Untungnya error 404 masih selamat, tapi still turtle dari Zaur Egois. Ini bener-bener ngasih Team Spirit power team fight tadi jadi lebih panjang. Dan bahkan dimenangin sama Team Spirit loh. Yap, gitu ya. Pertukaran yang tidak worth untuk Famos dapatkan juga. Dan kita masih belum ngelihat nih bagaimana upaya split push yang bisa dibawakan juga dengan adanya Benedetta nih. Karena lane bawahnya masih cukup free untuk didorong oleh Hiko. Tanpa adanya gangguan. Ngomongin split push gimana Ul? Untuk Benedetta dan juga Cloud. Menurut gua tetap nggak bakal bisa sih memenangkan Cloud nanti di arah metode late game. Kalau 1v1 berat. Berat At least, banget. tapi manajemen wave minionnya Masih bisa clear lah kan. Bisa clear lah. Tapi kalau ngomongin Bayon, udah lah ya. Kita udah pasti lihat gak bakal sulit, bakal digocek-gocek. Apalagi main Purify. Pasti. Mau dia all in pakai Petrify ya udah. Ya untuk 1v1 berat pastinya ya. Dan sekarang udah mulai tukar lagi. Hit bombanya ke arah bawah, tapi ada konsil dan perfect match yang mengincar. Siapa targetnya Ul? Sawo lagi kah? Sawo lagi Ul? Berat. Really? Karena mau ngincar ke belakang juga ini kan udah ada gardu ya di depannya ya. Udah ada pohon Aduh, beringin di depan sana ya. susah. Ini depannya tembok-tembok besar ya, terutama ya Sawo yang dari tadi mungkin di awal cukup untuk damage-nya bisa numbangin karena Sawo. Tapi kalau Sawonya nggak tumbang, justru dia juga bisa balikin kayak tadi kan. Ditambah lagi 4.000 gold. Iya, atributnya pasti bakal jauh lebih terasa ya. Dan sekarang untuk segi itemization udah ada si Halberd juga setelah Hunter Strike di tangan dari Sepat. Tapi belum dapat nih ya momentum untuk mengincar ke arah Sunset Lover. Kayaknya makanan buat Sepat sekarang ya tetap fake sana sih. Iya benar, gue setuju banget fake sana. Karena kalau ngomongin lihat dari itemnya, sosok Belleric. Lihat dia udah pakai radian, anti-kuiras, menunjukkan plug dan backline bahkan hilang. Laukun instant kill. Langsung di depan sana para pasukan dari tim Spirit. Tidak pakai basa-basi. Laukun bahkan dengan tidak adanya Purify, crowd control yang terlalu tinggi, membuat dirinya harus ter-take down. Free terhadap Lord yang pertama di tangan tim Spirit dengan 4.000 gold. Wah gak bergerak sih tadi, ketiban mini Lord. Kakinya diikat akar. Damage dari Zaurnya sudah memastikan bahwa itu adalah satu eksekutor yang sangat-sangat mengerikan. Kalau aku bahkan gak sempat react dengan flicker yang dia miliki. Udah terlalu nge-chain dari crowd controlnya juga. Dan kali ini dari tim Spirit juga gak mau nge-trade lagi dengan sesuatu ya. Kayak mereka gak mau dapetin yang lebih setelah Lord yang udah di-secure juga. Sabar lagi, Lordnya udah spawn di area bottom lane. Dan kita akan melihat gimana untuk Famos mendapatkan targeting yang lebih optimal. Karena mungkin di awal dengan atribut yang masih defensifnya minim ya bagi Sawo, oke bisa dimakan. Tapi sekarang kan udah makin kuat dengan 5.000. Anti keradian aja. Itu gue langsung mikir, kayaknya ini damage burst mereka kan pertama ada di Natko nih. Iya. Ditutup pakai antik udah tuh. Ya. Terus mereka punya radian juga tuh. Jadi mana Guinevere berarti mau komit, silakan, monggo. Bener. Itu yang ditunggu sama Sawo. Oke. Dan Sepat juga mungkin sebagai damage dealer selanjutnya ya. Masih belum punya poin kill yang cukup juga sih. Ya, gue lihat di sini mereka akan coba memaksa mendapatkan satu buah best turret terlebih dahulu, minimal pasifnya. Karena minion masih berangsur untuk menuju ke arah bottom lane. Jadi mungkin bisa menjadi poin utama mereka menuju ke arah bottom lane. Booking damage dari Hiko terlalu sakit. Dan Hiko tidak bisa juga dihantam. Karena masih ada Purify langsung sakit bomba masuk ke dalam. Dengan adanya Police Starmoon dan langsung ada Hiko berhasil memperoleh dengan dia backline. Purify dari Sepat ternyata gak berguna. Membuat seorang Hiko masih bebas. Dan dapetin satu best turret seperti yang sudah kita prediksikan. Wah itu Kid Boba, even ya dia memang masuk lumayan dalam juga. Walaupun dia tumbang, tapi pertukaran dengan 3 orang tapi gak berhenti lihat tim Spirit. Masih mau lebih. Ngasih pressure dan nunggu wave minion berikutnya. Oke, wave minion berikutnya bakal mereka coba potong untuk 2 wave full. Memastikan tengahnya akan masuk. Fokus ke arah base. Really? Mereka memaksa melakukan in-game? Gak worth it sih. Karena kenapa? Karena mereka akan cukup kesulitan ketika mereka terkena wipe atau keluar ke fatal lane. Menunjukkan sosok seorang Vexana. Sunset Lover menjadi target utama yang tidak terlalu worth it di all-in. Tapi itu the best yang bisa dilakukan. Purify Kami save the day untuk Hiko. Membuat orang pasukan dari tim Spirit kali ini. Mereka memilih untuk mundur. Oke, masih bisa ada kesempatan untuk Famos tentunya. Dengan flicker fataling tadi, langsung connect ke arah Sunset Lover yang gak bawa Purify. Commit bisa dilakukan juga, tapi ya Famos tetap mereka harus berhadapan dengan adanya
base bottom turret mereka yang sudah hancur. Dan Lordnya di atas. Iya, nyebrang. Ini memang komit ya, Flicker. Akhirnya juga damage dari Sepat yang masuk. Tapi lumayan komit ya tadi untuk menuju ke arah Sunset Lover. Emang udah gak bisa kemana-mana lagi. Oh, blasting to aim! Mau Hiko! Gonna refill lagi kali ini. Hiko ter-takedown. Permasukan dari Team Spirit. Terlalu agresif. Terlalu memasakkan karena dengan Lord yang muncul. Mereka kehilangan Hiko. Pertukaran dengan adanya sosok Atlas. Is not worth it at all. Ya, pastinya nggak adil. Tapi buat spawn time yang 20 detik harusnya ini masih bisa ditahan sih untuk Team Spirit ngejaga teritori dari Lordnya. Dan jangan lupakan juga ini Flying Cloud. Kadang kalkulasi itu miss. Ini oke, masih spawn tapi perkiraan on the way. Atau masih jauh? Ya, eta berapa menit. Tiba-tiba dia pakai Flying Cloud, terbang dia. Dia langsung pakai Flying Cloud. Dan ini seperti yang Aul bilang, kalkulasi Atlas baru hidup masih jauh kok, santuy. Udah di situ. Ya. Udah available lagi dia. Udah ikut ya. Minusnya cuma memang gak ada flicker. Hiko udah di tengah lagi. Hiko udah di tengah lagi. Dan sekarang ini cukup baik menurut gue, Sepat. Dan tadi benar-benar mirroring Zaura egois. Karena tahu mobilitasnya masih bisa dikejar. Tapi informasi yang didapatkan adalah di arah bottom lane show dari Sepat. Iya. Team Spirit mau komit Kaul. Dia masain dapat satu kit bomba. Benar-benar gak worth it sama sekali. Lihat, Retribution bakal dikeluarkan. Maka coba di all-in kit bomba. Langsung hilang di telan bumi. Maka coba ditutup jalannya. Tapi Hiko, Walking Damage menuju ke Cloud Kun. Dan para pasukan dari Team Spirit kembali lagi menukarkan lari kit bomba dan juga Atlas. Masih mau lebih, Eternal Guard kali ini. Tidak ada lagi untuk Sunset Lover. Flicker for defensive dan Sunset Lover. Masih melakukan untuk membuat kita blast. Ini from Hiko. Free by Gaming. Kali ini sudah digunakan oleh seorang Hiko, tapi Natsuko nampaknya Tower Path Memory masih belum bisa, tapi out of nowhere error 404, bener gak tahu, not fun, dia gak kelihatan. Benar-benar tidak ditemukan sekarang karena harus menunggu 30 detik untuk spawn. Hanya menyisakan 2+1 sekarang Zakif yang baru hidup untuk bisa melakukan defensif seperti apa untuk Famos, karena Lord dari Team Spirit udah akan masuk ke area high ground dari Famos. Mereka mencoba untuk melakukan endgame, tapi sempat 7 detik menuju ke arah clear down Red of Ryan. Ditambah dengan itu dan Carlos instant kill membuat Sekif, tapi sayangnya Hiko ter-takedown. Damage dari sosok Zaura egois gak bisa menutup karena Natko, karena masih ada Will of Nature. Berhasil melakukan Cloudgun, one last hit godlike immortality. Saturday for this time, atau tidak, no way. Zaura egois, what the outplay untuk Zaura egois. Berhasil bertahan di depan sana dan dia still survive, looking for wipeout. Para pasukan dari Team Spirit kali ini untungnya mereka gak berhasil menumbangkan 2 pemain dari tim Famos. Kalau itu 2 tumbang, fix wipeout. Ya karena gak ada Hiko juga yang bisa pukul turret cepat, tapi biasanya Team Spirit berhasil mengamuk di langit Eropa, mendapatkan game yang pertama. yang upaya tadi untuk nangkep ke arah Sunset Lover, tapi jangan lupakan Vexana adalah salah satu alternatif yang mirip-mirip sama Eudora. Siapapun hero dive ini bisa kena efek Terrify dan miscalculation. Sampai akhirnya terpecah belah targeting yang dilakukan oleh Famos. Damage yang udah gak terbendung juga dari Zaura egois. Outplay terjadi dari Zaura egois. Tapi Hiraranya udah terlalu... Hiraranya 2 kali outplay, dia outplay karena Natko. Dia outplay juga di depan best turret. Dan dia bahkan selamat sampai akhir. Ini dia. Sedikit haru ya dengan kemenangan dari Team Spirit yang kita tahu di group stage berhasil ditumbangi dengan instan. Tapi ya ini loh, kita ngeliat beberapa hari dari kemarin group stage menjadi sebuah misteri buat kita. Ya. Kayak menang banget jauh di group stage, kok knockoutnya berbeda gitu loh. Tapi yang kulihat dari Team Spirit juga secara progres ya, pas di group stage kemarin naik dia. Iya, kayak lebih confident gitu. Kalau kemarin kan mungkin kalau ngeliat dari Famosnya juga mereka manfaatin kit bomba yang makan sendiri-sendiri aja. Tapi di sini semuanya sinergi sih, apalagi kombonya Sawo dan juga Sunset Lover. Gue lebih lihat di sini bener-bener Belerik menjadi poin terpenting banget dari kemarin. Pepohonan nih apa ya? Terkokoh ini memang bisa kita bilang reboisasi yang sangat bagus ya. Ini bukan Rite of Dread-nya doang ya. Efek tahunnya itu loh, kecil tapi ngeselin. Tahun. Rite of Dread-nya, kokohnya. Jadi miskalkulasi, oke, bisa dapetin Sawo, dapet dikit lagi. Tiba-tiba dia basic hit. Darahnya 1/4 lagi. Jadi bisa kita lihat Famos di game kali ini, menurut gua mungkin harus mempertimbangkan targeting mereka.
early game mereka bagus. Iya. Tapi seperti kata Aul bilang, yakin dapetin Sawo lagi. Iya. Pertama oke berhasil, tapi ternyata ya Sawonya nggak tumbang, malah justru momentum balik yang bisa didapetin sama tim Spirit dan akhirnya ya lumayan jadi snowball lagi kan. Iya, snowball dan bahkan ngebuat para pasukan dari tim Famos dari mereka maksa Sawo dan gagal sekali semuanya berubah. Berbalik dipegang sama tim Spirit. Dan setelah itu mereka nggak bisa nge-grip lagi. Tapi tentunya kita mau ngobrol sama panelis kita yang berada di Jakarta. Langsung saja kita panggil panelis, halo! Halo, Aul dan Thomas Lebel. Bonjam ini tentunya kali ini tentunya ada apa lagi? Coba di Jakarta ini ngomong. Di Jakarta terbangkol lagi laris gak? Laris gak, Be? Rame gak di sana? Kemarin sih harusnya sepi, harusnya. Mungkin juga, cuma mungkin telat sadar kayaknya kalau pohon bagus sebenarnya. Dia juga rame di Paris, ada yang main Balerik gak kalau lagi ngereng? Di Paris lagi rame banget nih main Balerik. Mungkin mereka semua nonton ya. Karena langsung ke belakang semua. Saya kira yang dirame di Paris Alucard. Alucard di Arab tadi ya. Alucard. Oke, kalau gitu terima kasih banyak tentunya kita doakan untuk yang di Jakarta juga sehat-sehat, salam dari Paris. Bonjour Mifile. Thank you Jakbar. Ya, makasih Jakbar. Iya. Di Jakbar dan Jakarta mereka Jakbar. Oh gitu, beda ya. Gak apa-apa, tapi seru banget pasti mereka juga melihat bagaimana tim Spirit itu bisa menjawab. Membalas kekalahan mereka di babak group stage. Ya, akhirnya loh, kemarin kan 2-0 ini akhirnya dapat poin nih. Emang masalah pohon sih ya ini. Gak bisa dipungkiri dari tadi bermasalah banget. Karena emang ngebuat akhirnya para player Famos miskalkulasi dari awal tuh udah early game. Tangkapnya gak rasa Sawo. Tapi ternyata dia tinggal flicker bye-bye. Itu ketarik semuanya. Game ini bukan cuma Sawo yang main nih, Sawo main banget sih. Dia gak tumbang sama sekali sampai akhir. Dia beli Immortal sempat gede. Langsung bikin outplay, ternyata dua kali. Itu 807. kaget itu di depan base sih. Saya kira selamat ditangkap katanya. Ini tuh kayak dipastikan gak gerak juga kan, soalnya ada efek sana. Jadi kombonya ini terlalu banyak efek CG-nya. Dan akhirnya para player dari Famos pun mau mau ngincer ke satu level banyak banget rintangannya. Cuma sekali doang tadi. Di bagian bottom lane akhirnya bisa ngedapetin satu level bude. Tapi pertanyaan, ngelihat Zaur egois menggunakan Hiraranya, berharap gak sih Errol juga bisa menggunakan Hero Assassin-nya? Nah itu sih sebenarnya yang pengen aku lihat di situnya ya. Kapan ya pengen coba untuk keluarin lagi nih Assassin ya.